hal ini dapat dibatasi cakupannya, ya. Jadi kembali, ketika kita menulis tentang keluarga korban kecelakaan itu, ya, kita perlu membatasi tulisan kita, ya. Artinya gini, meskipun kita bapaknya atau ibunya dari korban itu bercerita tentang bapak ibu ini nikahnya udah 20 tahun misalnya, tapi perlu nggak ditulis itu, ya? Apa hubungannya, ya, lama pernikahan bapak ibunya korban dengan peristiwa kecelakaan, ya? Paham? Maksudnya adalah kita harus membatasi diri, ya, dalam menulis cukup hal-hal yang terkait. Kalau yang nggak terkait ya nggak usah ditulis, meskipun kita punya datanya, meskipun kita tahu, gitu, ya. Contoh tadi jelas. Jadi kita nggak usah tulis bahwa bapak ibunya sudah menikah 20 tahun, kaitannya apa dengan peristiwa kecelakaan? Betul, kita datanya tahu, dan betul dia orang tuanya korban, tapi apa kaitannya? Gitu. Nah, artinya kalau kita kemudian gunakan soal pernikahan bapak ibunya itu, kan tulisan kita jadi melebar, ya. Jadi keluar konteks, keluar dari fokus yang kita bicarakan. Jadi sebaiknya nggak usah, ya, meskipun kita tahu. Jadi prinsipnya adalah, ya, mampu nggak kita membatasi ruang lingkup tulisan kita, ya, supaya tidak melebar, gitu. Karena barangkali fakta dan data maupun informasi yang kamu punya itu kamu lengkap, tapi pilih dan pilah, gitu, yang sesuai dengan tema saja, yang terkait dengan tema saja, yang tidak terkait nggak usah, gitu. Paham ya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya untuk ke nomor 6. Cukupkah kemampuan dan sarana yang diperlukan penulis? Ya, kemampuan. Artinya apa? Bisa nggak kita menulisnya, ya? Kemudian tadi, ya, dengan aman dan baik. Artinya aman itu aman bagi kita sebagai penulis, juga aman bagi pembaca, ya. Kemudian sarana yang diperlukan cukup nggak? Ya, saya menganggap kamu punya laptop, kamu paling nggak kamu punya mesin tik, atau kamu punya HP gitu ya. Bahkan mungkin lebih canggih kamu ketimbang punya saya, kan gitu ya. Nah, itu saya anggap kamu sudah cukup sarana itu. Tapi sarana yang lain, ya. Artinya yang paling pokok adalah sarana dalam diri kamu, gitu, ya. Logika kamu cukup nggak, ya, untuk tahu bahwa tulisan ini logis, masuk akal, bahwa tulisan ini tidak menjadi negatif, gitu ya, bahwa tulisan ini kemudian budi pekerti, ya, budi pekerti kamu, tulisan ini cukup sopan nggak, tulisan ini menyinggung orang nggak, ya, tulisan ini sesuai norma nggak, sesuai hukum nggak, gitu. Itu budi pekerti, gitu, ya. Jadi logika, budi pekerti, ya. Apalagi kira-kira yang dalam diri kamu, ada lagi nggak selain logika dan budi pekerti? Prinsipnya cuma dua, ya, karena logika itu dari akal, budi pekerti dari hati, gitu. Nah, dua 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 unsur dalam diri kamu itu cukup nggak untuk, ya, kamu tahu bahwa yang kamu tulis itu bagus, aman, ya. Sampai sini paham? Jadi sarana yang diperlukan itu, karena saya menganggap sarana fisik yang kayak laptop, ya, HP atau apapun ya yang sifatnya luar, saya anggap kamu punya dan lebih baik, ya, mungkin. Tapi sarana yang ada dalam diri kita itu yang kadang-kadang orang lupa. Banyak orang yang lupa. Dia mungkin bisa menulis, tapi dia nggak punya cukup budi pekerti, sehingga kemudian tulisan dia itu menjadi
maki-maki, fitnah, menghina gitu. Banyak nggak tulisan yang begitu? Ya, begitu juga dengan logika dia. Dia pikirin nggak ya bahwa tulisan ini misalnya bermanfaat, nggak negatif gitu. Dia pikirin nggak bahwa tulisan ini nanti akan digugat orang gitu. Nah, kadang-kadang penulis itu, bukan kadang-kadang, mungkin lebih banyak ya, yang melupakan ini, bahwa logika dia dan budi pekerti dia itu harus sanggup men-screening ya. Men-screening itu apa ya? Menyensor gitu ya tulisan kita ya, sampai benar-benar tulisan kita tuh bermanfaat, penting, aman, segala macam. Jelas sampai sini? Ada yang mau bertanya? Jelas? Jadi menulis itu bukan cuma sekedar menulis gitu, tapi semua akal budi kita itu digunakan gitu ya. Menulis dengan akal budi jauh lebih baik ya, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih positif gitu ya ketimbang sekedar menulis gitu, ya. Jadi menulis itu jangan pakai nafsu ya. Apalagi kalau lagi kesel sama orang terus nulis gitu, kebawa pasti dalam tulisannya gitu misalnya. Paham? Yakin Paham. nggak ada yang mau? Oke, yakin nggak ada yang mau bertanya? Oke, poin terakhir. Cukupkah fakta, data, dan informasi yang diperlukan? Tadi yang saya bilang ya. Sebagai seorang wartawan, sebagai seorang penulis, kamu harus punya fakta, data, informasi yang lengkap. Ya. Pokoknya itu lengkap dulu. Soal nanti digunakan atau tidak belakangan. Kenapa? Karena kan mendingan kita kumpulin dulu tuh fakta, data, informasi, baru nulis. Ketimbang kita lagi nulis, kemudian kita merasa, wah kurang nih gitu. Faktanya, datanya kurang nih. Terus kamu telepon lagi, kamu wawancara lagi, atau kamu cari lagi referensinya, atau kamu datang ke lokasi segala macam. Kan lebih merepotkan. Ya. Yang enak kan sebelum menulis semuanya udah siap. Meskipun belum tentu semuanya digunakan. Iya apa iya? Ya. Iya, Pak. Jadi sebelum menulis lengkapi dulu faktanya, datanya, informasinya. Setelah lengkap baru duduk menulis. Itu akan lebih nyaman ketimbang kamu lagi nulis kemudian oh iya ininya belum ya. Saya harus wawancara lagi dong. Akhirnya tulisan kamu terpending, tertunda ya dengan wawancara. Masih mending kalau setelah wawancara kamu langsung ingat untuk nulis lagi. Kalau lupa, kalau entar-entar, akhirnya tulisan kamu nggak jadi. Paham sampai sini? Ya, oke. Tentu kriteria tersebut masih dapat ditambah sesuai kebutuhan, ya. Jadi tadi saya bilang ada pertimbangan selanjutnya selain dari yang 7 ini. Karena proses ini disebut juga dengan mengidentifikasi masalah, ya, sehingga dapat menjadi bahan untuk ditulis menjadi tulisan yang utuh. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya? Poin 2 ini. Ini siapa nih yang namanya pakai penerbitan 2A? Mbak Uya ganti namanya pakai nama kamu. Ini Sri, Pak. Soalnya akunnya pakai akun kelas. Nah, akun email Sri itu rusak, tidak bisa dipakai Google Meet. Suaranya putus-putus kalau email pribadi, Pak. Maaf ya, Oh Pak. gitu. Iya. Ya ya nanti pakai email kelas tapi dalam kurung pakai nama kamu gitu loh, Pri, supaya Ya. orang tahu bahwa itu nama kamu. Oke? Ada yang mau bertanya untuk poin 2? Jelas? Oke, lanjut ya. Nomor 3, menyusun sub-sub tema yang relevan. Ya, kita baca. Dalam sebuah tema masih terdapat sub-sub tema yang relevan dan menjadi bagian dari tema besarnya. Tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana caranya memecah dari ide
menjadi tema, menjadi sub-subtema, menjadi sub-sub-subtema, dan seterusnya, gitu ya. Penulis dapat menuliskan berdasarkan tema besar dengan sub-subtema di bawahnya, atau hanya memilih satu subtema, kemudian memecahnya menjadi beberapa sub-subtema. Penyusunan subtema atau sub-subtema itu penting agar tulisan kita tetap relevan dan tidak keluar dari tema. Oke, saya jelaskan gini. Saya mau nulis tentang Bali. Kira-kira kalau saya nulis tentang Bali doang gitu, ya, itu tulisannya banyak apa pendek? Sekarang saya mencoba dari ide tentang Bali, saya pecah menjadi subtema. Ya, dari Bali apa sih yang pengen ditulis? Misalnya, yang pertama, subtema pertama adalah apa? Pariwisata. Oke. Pariwisata. Ya, banyak banget destinasi-destinasi atau tujuan-tujuan wisata yang ada di Bali. Ya kan? Jadi subtema pertama adalah pariwisata. Nanti kita bisa pecah lagi tuh sub-subtemanya kan gitu. Ya. Dari pariwisata itu misalnya kita pecah, kita cuma lihat tentang Pantai Kuta doang. Boleh nggak? Boleh dong. Kita mau pecah kemudian misalnya jadi apa yang lain, Sanur atau misalnya tentang Nusa Penida. Nusa Penida gitu ya. Kan banyak banget itu sub-subtema dari destinasi, dari tujuan wisata yang ada di Bali. Ya. Oke. Subtema yang kedua, misalnya kita mau bicara soal panorama. Ya, orang datang ke Bali sebagian besar karena panoramanya bagus, katanya. Ya, nah, bisa nggak kita misalnya kita pecah lagi dari panorama itu, misalnya sunset di Kuta, misalnya, ya, atau keindahan misterius Pura Besakih, misalnya. Boleh nggak? Boleh, kan gitu ya. Banyak banget tuh panorama di Bali, ada pantainya, ada gunungnya, ya, ada puranya, ya. Kemudian ada hutan yang juga penuh dengan monyet misalnya. Ya, banyak banget panorama di Bali yang bisa kita pecah lagi. Oke, paham ya? Yang ketiga, kita mau nulis tentang misalnya budayanya. Ya, budayanya bisa kita pecah nggak? Bisa. Ada tari-tarian, misalnya tari pendet gitu kan. Kemudian ada patung itu apa ya namanya, pahat-pahatan gitu ya. Kan banyak tuh ya. Atau misalnya yang termasuk budaya juga misalnya tentang ngaben ya. Ngaben itu cuma ada sesuatu di Bali gitu ya. Itu masuk budaya karena itu adalah cara pemakamannya orang Bali yang nggak ada di tempat lain kan gitu ya. Apalagi banyak banget deh pokoknya ya, kamu bisa rinci nanti. Nah, terus ada lagi nggak subtema yang bisa kita ambil? Kuliner, ya. Ada ayam betutu, ya. Terus ada apa lagi kulinernya khas Bali? Babi guling. Babi guling gitu ya. Oke, ya. Nah, dari sub-subtema yang 4 tadi aja, kita bisa punya di bawahnya itu puluhan sub-sub-subtema. Iya apa iya? Ya. Iya. Contoh, dari budaya ya, subtemanya budaya, kita sub-subtemanya ngaben. Dari ngaben ya, sub-subtemanya apa? Misalnya syarat untuk bisa melakukan ngaben atau biaya yang diperlukan untuk ngaben atau prosedur, prosesnya ngaben itu sendiri gitu. Kan banyak sub-subtema yang bisa dipecah dari ngaben gitu loh. Ya. Nah, dari soal biaya misalnya, subnya lagi ada nggak? Ada. Misalnya keengganan masyarakat atau orang-orang Bali melakukan ngaben karena soal biaya misalnya. Bisa kan? Gitu. Ya. Jadi begitulah cara kita memecah dari mulai ide sampai sub. Ya terserah kamu sub yang keberapa, tema supaya nanti tulisan kamu bisa kecil, ya fokusnya kecil, tapi detail, tapi rinci, gitu loh. Nah, kalau daripada kamu tulis tentang Bali secara global, tapi umum banget gitu loh, ya mungkin orang akan
mendasar nih gitu. Tapi kalau kamu tulis satu sub tema,